Ya, saya juga udah pernah bilang ke LM untuk speak up lah. Kalau memang kamu betul-betul tidak salah, kamu membenarkan atas apa yang udah kamu lakukan dengan Bapak RK ini, ya udah segera lakukan tes DNA aja gitu kan. Biar orang nggak menerka-nerka, orang juga masih ini bener nggak sih anaknya, ini bener nggak sih, kok mirip si ini, anaknya kok mirip si itu gitu kan. Kan sekarang udah banyak tuh di apa disama-samain tuh, oh iya hidungnya mirip si ini, hidungnya mirip si itu gitu. Biar ketahuan mana ya benar mana ya. Benar. Tapi mungkin untuk komunikasi dengan LM sendiri seperti apa? Maksudnya intens kah atau karena udah ada dia tahu kok si Astrid mau apa, mau preskon atau gimana, kita komunikasi. Kita komunikasi dulu. Maksudnya sama si Astrid komunikasi, kalau saya nggak kenal ya, sorry ya saya nggak kenal. Nah terus apa respon dari pihak LM sendiri? Maksudnya ketika komunikasi mau preskon seperti ini gitu? Kalau dari LM ya udah silahkan mainkan aja. Gitu, dia tahu gitu kita mau preskon. Karena ini kan, karena Astrid bilang, wah ini kamu ngerugiin saya gitu kan, udah kamu punya bisnis, saya ditagih, terus video saya beredar kemana-mana, kan harusnya nggak begitu. Saya menantang kamu untuk memberikan bukti-bukti, dan kalau memang kamu merasa benar, silakan kamu tempuh jalur hukum, ya. Suarakan keadilan yang memang kamu suarakan dari awal, minta keadilan anak ya, jangan kemana-mana, itu aja. Untuk orang-orang yang nimbrung, saya nggak peduli, karena di dalam hidup saya satu prinsip saya, ketika saya tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, jujurlah pada diri sendiri, itu aja. Dan ini saya lagi menyuarakan kejujuran dan kebenaran, ya gitu aja. Kalau banyak orang yang tidak suka dengan saya, ya mohon maaf. Oke, terima kasih. Self love. Selamat malam semuanya. Update kasus Lisa Mariana versus Ridwan Kamil. Kemarin saya menonton berita infotainment bahwa ada pengacara dari Lisa Mariana yang memberikan klarifikasi mengenai kronologi pertemuan pertama kali antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Dalam klarifikasinya, pengacara Lisa menjelaskan bahwa perkenalan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil itu pada bulan Mei 2021. Kemudian pertama kali menginap di Hotel Windam Palembang itu pada bulan Juni 2021. Menginap selama 3 hari di hotel tersebut. Jika kita berpikir secara dewasa, suuzon sedikit, laki-laki dengan perempuan nginap di hotel selama 3 hari, andai saja jika selama nginap itu terjadi persetubuhan atau terjadi hubungan badan antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil, maka saya menyimpulkan bahwa persetubuhan diduga dilakukan pada bulan Juni 2021. Dalam konten saya sebelumnya, Lisa bisa melaporkan Ridwan Kamil ke polisi dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, di mana undang-undang itu mulai berlaku atau mulai diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022. Nah, jika diduga kejadian persetubuhannya dilakukan pada bulan Juni 2021, berarti persetubuhan itu terjadi sebelum ada undang-undang TPKS, karena undang-undang TPKS diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2022. Di Indonesia, di kita ini, dikenal ada asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana
terkecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, tidak dapat dihukum, kecuali undang-undangnya telah ada. Nah, kalau kejadian persetubuhannya itu 2021, sementara undang-undang baru terbit tahun 2022, berarti pada saat kejadian persetubuhan itu belum ada undang-undang TPKS. Jadi kesimpulannya, Ridwan Kamil tidak bisa dilaporkan dengan undang-undang TPKS oleh Lisa Mariana. Karena dugaan kejadian persetubuhannya itu dilakukan sebelum undang-undang TPKS terbit, yaitu pada Juni 2021. Jika pertemuan 3 hari itu terjadi persetubuhan. Itu. Kenapa analisa saya, pendapat saya dengan menggunakan undang-undang TPKS sebelumnya? Karena kalau perzinahan dengan pasal 284, yang lapor itu harus istrinya Ridwan Kamil, Ibu Atalia. Kemudian kalau pemerkosaan juga tidak bisa. Kalau pemerkosaan harus ada kekerasan, ini tidak bisa karena tidak mungkin terjadi persetubuhan dengan kekerasan ya, atau pemerkosaan itu tidak mungkin itu. Nah, satu-satunya saat itu saya berpendapat dengan undang-undang TPKS gitu. Tapi setelah pengacara Lisa menjelaskan ternyata pertemuan 3 hari di hotel itu pada Juni 2021 sebelum undang-undang TPKS terbit, maka kesimpulannya tidak bisa Ridwan Kamil itu dilaporkan dengan undang-undang TPKS. Lalu bagaimana dengan tes DNA-nya? Apakah masih bisa dilakukan? Sepanjang ada kesepakatan antara Lisa dan Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA, masih bisa dilakukan, meskipun tidak melalui laporan polisi, asal sepakat keduanya. Tetapi, kalau salah satu tidak mau, misalnya Ridwan Kamil tidak mau dilakukan tes DNA, karena saya pernah mendengar pernyataan dari kuasa hukum Ridwan Kamil mau dilakukan tes DNA asal dilakukan secara hukum, diajukan ke DPI Mabes Polri. Nah, kalau dilakukan di Mabes Polri, berarti harus melalui proses hukum, harus melalui laporan pidana. Nah, mengingat dugaan persetubuhan yang dilakukan Ridwan Kamil dengan Lisa itu sebelum undang-undang TPKS terbit, berarti pintu masuk laporan pidana untuk melakukan tes DNA itu sudah tertutup. Lisa tidak bisa melaporkan Ridwan Kamil dengan undang-undang TPKS, maka tes DNA sulit untuk dilakukan. Demikian. Lisa Mariana merespon Ridwan Kamil sebut pengakuan hamil duluan adalah fitnah yang besar. Bahkan Ridwan Kamil mengatakan Lisa Mariana hamil duluan sebelum bertemu dirinya. Sontak saja model majalah Dewasa itu mengaku bahwa informasi tersebut tidak benar sama sekali. Dia tegas menyatakan tidak hamil duluan sebelum bertemu mantan gubernur Jawa Barat itu. Sementara menurut Ridwan Kamil pengakuan Lisa Mariana soal hamil anak dari dirinya merupakan fitnah yang sangat keji. Lisa Mariana mengaku sangat menjaga diri sebelum bertemu dengan Ridwan Kamil. Lisa menyebut dirinya bahkan diminta untuk memiliki perut yang ramping. Aku dituntut badan aku mesti seslim mungkin kala itu. Buncit sedikit saja nggak bisa, kata Lisa Mariana. Sebelumnya Lisa Mariana membuat pengakuan mengejutkan dirinya hamil anak dari Ridwan Kamil. RK alih-alih mau bertanggung jawab suami Atalia Praratia malah disebut. Lisa mengatakan Ridwan Kamil minta anak yang digandungnya itu untuk digugurkan dengan diberikan uang segepok pecahan 100.000 sebagai kompensasi. Jelas saya menolak menggugurkan kandungan. Saya memilih merawat kehamilan sampai si kecil lahir dan kini buah usianya sudah sekitar 3 tahun, ujar Lisa Mariana. Lisa juga mengaku jauh sekali apabila dibandingkan dengan istri sah Ridwan Kamil, Atalia Praratia. Punya posisi yang terhormat, sementara Lisa Mariana hanya lulusan SMA. Kalau aku kasihan sama Ibu Atalia, yang kasihan sama aku siapa? Tanya Lisa Mariana.
Selain itu, selebgram Lisa Mariana menjadi perhatian publik setelah mengaku punya anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menanggapi tuduhan tersebut, Ridwan Kamil langsung membuat klarifikasi melalui postingan di Instagram. Suami Atalia Pararatia itu tak memungkiri pernah bertemu Lisa Mariana sebanyak 1 kali. Namun dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas permohonan bantuan kuliah. Ridwan Kamil juga menyebut kala itu Lisa Mariana sudah hamil duluan. Oleh karenanya, ia menilai tuduhan Lisa merupakan fitnah yang keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Hingga kini, Lisa Mariana belum muncul ke publik. Pihak Lisa baru keluar pada Sabtu 5 April 2025. Menurut John Boy, Lisa Mariana akan keluar ke publik dalam waktu yang tak bisa ditentukan. Pasalnya ada pihak keluarga yang harus dijaga oleh Lisa Mariana, termasuk suami dan 2 anaknya. Kondisi sekarang kan drop, efek sampingnya kan ke semua, bukan cuma ke Lisa pribadi, ke orang tua, ke keluarga, semualah. Ya sudah punya anak dari keluarga yang baru, terang John Boy. Mungkin nanti kalau sudah siap Lisa muncul ke publik, tegas John.